warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji milik Allah, zat yang menjadi Tuhan atas seluruh alam ini dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Sholawat dan salam tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Selamat datang di Ramadan bersama Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan dengan tema Perspektif Al-Quran dalam Membaca. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda dari Guswatul Ilmi Mubarak. Untuk kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda Daris. Semoga lantunan ayat Al-Quran yang telah dibacakan menambah keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pakuan, Profesor Dr. Rel Pol Insinyur Haji Didik Noto Sujono MSc, Ibu Asian Eng Apek Eng, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, ridho dan barokahnya serta nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat Allah berikan pada kita semua. Semoga salawat salam serta tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, para keluarganya, para keturunannya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, waliullah,
Mari kita doakan sama-sama semoga beliau diangkat derajat tempat di sisi Allah SWT. Dan yang hadir pada kegiatan ini semoga mendapatkan rahmat, ridho, barokahnya dan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita berkesempatan untuk berkumpul dalam acara Ramadan bersama Ustadz Hamid dan Ustadz Jafar yang akan membawakan tema yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu perspektif Al-Quran dalam baca serta tadarus Ramadan. Tema ini saya rasa sangat tepat di bulan suci Ramadan, ini di mana kita diajak untuk lebih mendalami dan memahami ayat-ayat di Al-Quran, baik dalam konteks ilmu, pengetahuan, maupun dalam konteks yang pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan semangat memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, acara ini juga akan menjadikan bagian dari kontes digital yang diharapkan dapat menjadi sasaran untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan pemahaman mahasiswa serta akademika dalam menyampaikan gagasan dan ilmu pengetahuan. Kami berharap melalui kontes ini para peserta dapat berinovasi dalam menyebarkan pesan-pesan yang positif dari Al-Quran serta memanfaatkan platform digital sebagai wahana baru dalam berbagai ilmu dan berdakwah di era digital ini. Para hadirin yang saya hormati, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah dan penghayat kita terhadap Al-Quran. Semoga melalui kegiatan ini kita semua dapat lebih dekat dengan Al-Quran, tidak hanya dengan membacanya, tapi juga dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan penuh syukur dan keikhlasan, serta semoga apa yang kita pelajari kita dapat amalkan dan jadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, bagi masyarakat. Wabillahi taufiq salam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Rektor Universitas Pakuan. Baik, acara selanjutnya yang tentu kita tunggu karena berkaitan dengan tema pada hari ini, perspektif Al-Quran dalam membaca, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dafa Abu Sandi Ihsan dari Pondok Pesantren Al-Asun. Kami persilahkan. Mangga Pak Ustadz, alhamdulillah beliau sudah hadir, sudah semangat juga teman-teman. Baik Pak Ustadz, yang pertama tentu kami terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktu siang-siang hari ini. Kebanyakan pulau. Terima kasih. Jadi karena kita perpustakaan pusat dan di bulan suci Ramadan ini kita memberikan tema kepada audiens, kepada pemustaka berkaitan tentang perspektif Al-Quran dan membaca. Tentu kita tahu dan umum ya, Ustadz tentu ada ikro segala macam gitu. Dari awal juga baca. Nah, silakan Ustadz Dafa menyampaikan titik-titik poin apa sih sebenarnya membaca di dalam Al-Quran, atau hanya sekedar tadarus, atau kita bisa bertadabbur dari membaca itu, atau yang berkaitan dengan membaca di dunia perpustakaan itu seperti apa. Baik, maka Pak Ustadz langsung sampaikan saja. Oke. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan atas kesempatan ini untuk saya bisa sharing-sharing ya dalam siang hari ini, menyapa teman-teman semua baik yang hadir di live IG ataupun nanti menonton tayangan di YouTube.
Ya, saya masih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, segala puji dan syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan limpahan karunia rahmatnya kita diizinkan oleh Allah diberikan berbagai kenikmatan, mulai dari kenikmatan udara yang kita hirup, waktu yang kita jalanin, tempat tinggal yang kita tempatin, hingga semua yang kita miliki pada saat ini semuanya adalah pinjaman dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimana semua hal itu adalah hal-hal yang patut kita syukuri dan semoga menjadi dan wasiat untuk kita menghormati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu dan salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkejian sallallahu alaihi wasallam mengikuti hingga kita terapkan ya Rabbal alamin. Dan di kesempatan Ramadan ini, terutama di siang hari ini, masih pada puasa ya, teman-teman semua. Alhamdulillah masih pada puasa. Puasa ya. Puasa. Iya nih teman-temannya nih kesini kemarin terakhir kunjungan ke sini siang tuh ada nasi kotak ya. Isinya bebek goreng. Betul Pak Ustaz. Disambutnya ketika misalkan pakai cireng. Cuma kalau sekarang kopi bukel gitu tuh nih ya. Padahal itu udah ada air aqua di sana. Ini teman-teman semua, alhamdulillah Ramadan ini kita masih bisa melakukan ibadah puasa dan saum, dan tentu ini adalah sebuah kenikmatan ibadah yang perlu kita syukurin. Nah, cuma gini ya teman-teman semua, ketika kita berbicara mengenai puasa dan ketika katakanlah jangan saya, siapapun yang bertanya kepada kita, Mas, Bro, atau kalau yang punya pasangan, ya, Beb, dalil puasa itu apa sih? Apa bukti Allah tuh beritakan kita puasa? Pasti saya bisa jamin hampir 99,9% ya, bahasa orang marketing sabun. Orang kan kalau iklan sabun itu membunuh 99,9%. Kenapa cuma 99%? Jadi kata orang tuh biar 1% ini jadi kuman lagi, berkembang biak beli sabun lagi nanti katanya. Nah, pasti insya Allah 90% orang ketika ditanya apa sih dari puasa itu jawabnya satu, sama saya. Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian. Nah, biar apa kata Allah puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman semua, bertakwa. Nah, Mas tahu nggak definisi takwa itu apa, Mas? Wah, saya sering mendengar kita harus bertakwa, tapi Ya. takwa itu apa Ustaz? Betul. Nah, kalau dulu saya sekarang ini udah jadi jos bapak-bapak ya. Takwa itu apa? Takwa itu singkatan digital ketawa. Nah, cuma gini Mas, teman-teman semua. Definisi takwa kalau kita baca buku-buku para ulama itu banyak. Cuma kalau saya boleh satu yang ringkas saja, itu intinya intisal amrillah jitinabu nawadillah. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu awamirillah itu apa aja? Perintah Allah itu apa aja sih? Kan katanya takwa itu masalah perintah Allah. Nah, tapi perintah Allah itu apa aja sih? Terus menjauhi larangan Allah, terus yang Allah larang itu apa aja? Nah, hal-hal itu kita bisa tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu cuma bisa kita ketahui dari satu cara. Dan ini adalah cara yang menjadi tema kita pada siang hari ini, yaitu membaca. Dalam artian apa? Kita baru bisa tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu dalam membaca. Dan puasa itu tujuannya adalah supaya kita sampai takwa. Dan takwa baru bisa kita lakukan kalau kita membaca. Artinya apa? Kalau kita nggak membaca, kita nggak akan takwa. Kalau kita nggak takwa, puasa kita nggak jadi apa-apa. Kalau puasa kita nggak jadi apa-apa, yang bisa jadi kita lakukan selama Ramadan ini sia-sia. Makanya ini poin pertama adalah bisa jadi kenapa harus membaca. Apalagi di bulan Ramadan ini begini teman-teman semua. Jadikan Ramadan ini bermakna dan membaca dalam artian supaya kita sampai ke titik takwa tersebut. Nah, yang kedua ini sebelum saya masuk ada beberapa poin yang mungkin kalau tadi dibilang siang ini kan perspektif Al-Quran dalam membaca nih. Nah, saya punya beberapa poin yang mudah-mudahan menarik dan bisa mungkin membangkitkan semangat baca teman-teman semua. Cuma sebelum masuk sini saya ingin menyampaikan satu poin lagi gini loh. Bayangkan
ada orang lansia, katakanlah nenek-nenek atau kakek-kakek ya. Kalau perempuan kan nenek-nenek, cowok kakek-kakek, nggak ada tengah-tengahnya ya kan. Nah, anggaplah orang udah lansia, nenek-nenek, dia itu hidup di zaman dimana ketika dia tumbuh itu nggak ada HP, nggak ada gadget, apalagi internet. Nah, suatu ketika si nenek-nenek ini, katakan nenek-nenek, dia ingin nyari tahu cara misalkan pergi dari kampung ke Universitas Pakuan, dari kampungnya misalkan di Cidokong dia asal Pakuan. Dan yang ke cucunya ngasih saran, nih pakai HP, buka Google, ketik Universitas Pakuan, nanti nenek tahu jalannya nih. Nah, masalahnya adalah si nenek karena dia itu nggak tahu apa itu gadget, tahu gadget aja nggak tahu, apalagi cara menggunakannya. Sehingga walaupun kita kasih solusi, HP ini kan solusi banget kalau dia pengen tahu rute dari kampungnya ke Universitas, ini salah satu solusi kan, dan bisa menjawab pertanyaan dia. Cuma karena dia nggak tahu cara makainya, itu jadi sia-sia. Dan kenapa dia nggak tahu cara makainya? Karena dia jarang berinteraksi dengan gadget itu, jadi nggak bisa. Nah sekarang pertanyaan, kita tahu Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, banyak ayatnya. Huda linnas wa bayyinatin minal huda, ya Rasulullah warahmatan lil mu'minin. Nah, pertanyaannya, kita udah tahu nggak sih cara memakai Al-Quran ini sebagai petunjuk buat hidup kita? Kita udah dikasih tahu Al-Quran itu petunjuk, tapi kita merasa nggak sih kita udah memakai Al-Quran itu sebagai petunjuk? Apa selama ini cuma jadi hal-hal yang kita baca doang gitu? Nah makanya dua hal ini, mencapai ketakwaan dan menjadi petunjuk adalah hal-hal yang hanya bisa dicapai ketika kita melakukan ketakwaan. Ketika kita melakukan apalagi salah satu aktivitas membaca, dan hal itu tidak akan diraih ketika kita enggak membaca. Dan mohon maaf, sulit rasanya dua hal yang dicapai ketika masyarakat kita itu masih dalam kondisi masyarakat ini, masyarakat yang gimana? Masyarakat yang waktunya itu rata-rata sehari penggunaan gadget itu 5,5 jam, dan rata-rata baca buku itu cuma 30 menit per jam. Ya, hanya menyebabkan apa yang masyarakat kita tuh sulit untuk melakukan abstraksi terhadap ide-ide dan inspirasi pemikiran itu sulit. Ya, makanya kita punya permasalahan, kita ini secara masyarakat kita masih banyak yang mungkin bacanya rendah, sulit untuk memain bacaan, sedangkan bacaan itu begitu penting. Nah, maka di kesempatan ini mungkin ada beberapa poin yang mungkin coba saya sampaikan dan mungkin bisa jadi menjadi sebuah pertimbangan. Oh ternyata baca itu sekeren itu ya. Oh ternyata tuh sepenting itu yang membaca. Ya, yang pertama, ini singkat aja, kita berapa menit mas? 10 menit lagi. Oh 10 menit lagi. 10 menit lagi. Siap, saya speedrun mas. Yang pertama gini teman-teman semua, kalau kita nggak suka membaca, itu kemungkinannya tiga hal yang ada di diri kita. Kalau kita itu nggak sombong banget, kita itu males, atau kita nggak punya visi dalam kehidupan. Dalam artian begini loh, hampir semua hal yang ingin kita tahu, ingin kita raih, kita pelajari itu ada dalam cara membaca. Anda pengen sukses, ada buku cara sukses, baca. Anda ingin bisa masuk surga, banyak buku tentang cara masuk surga. Ini cara singkat masuk surga, cara bisa masuk surga, cara joki masuk surga, banyak. Nah, ketika kita nggak mau membaca, itu kan hal-hal yang bersifat sukses ya, bisa kaya, masuk surga. Dan ketika kita malas untuk membaca, itu berarti sama kita malas sukses. Ketika kita nggak ingin mengakses hal-hal tersebut, dan hal inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Jadi orang yang punya kesombongan hati itu nggak akan masuk surga. Karena kenapa? Karena dia tadi malas untuk mengakses hal-hal menuju kesuksesan itu. Ngerti nggak mas? Iya. Yang pertama ini kita sekitar aja. 7 poin soalnya. Nggak mau. Masih 10 menit, masih lama 10 menit. Iya mas. Yang kedua, gini teman-teman, kenapa membaca itu? Karena begini loh. Ketika kita membaca, itu sama aja kita tanda kutip minjem otak orang lain. Maksudnya bagaimana? Gini, dalam kondisi ketika teman-teman katakanlah sedang ada momen dalam kehidupan bingung sama permasalahan yang lagi dihadapi, bingung, gak punya pandangan baru terhadap suatu problem yang dihadapin dan gak tahu solusinya. Membaca itu jadi salah satu solusi dalam artian kita kayak melihat, oh kata orang lain dalam masalah ini tuh kata itu begini.
Saya kasih contoh begini. Katakan kita lagi mandek nih, kita memandang kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kita lagi bingung, ekonomi sulit, cari pekerja susah, lowongan pekerjaan sempit, walaupun ada lowongan pekerjaan susah masuknya. Kita bingung mau nilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Jadi di tengah kondisi kita bingung itu, kita butuh perspektif baru. Katakan kita baca buku Das Kapital misalkan. Di Das Kapital kita ternyata tuh. Kalau Das Kapital kan Mas, ternyata pemikiran Karl Marx tuh dalam masalah ekonomi itu gini, tata ekonomi seperti gini. Dan kita akhirnya jadi mengekor apa yang dikatakan Karl Marx dalam Das Kapital itu. Dan hal sebenarnya kurang bagus, kemarin bisa menghasilkan sebuah taklid. Kita tuh ngikut secara membagi buta. Yang bagus tuh gimana? Kita minjem otaknya dia untuk dijadikan kendaraan kita berpikir menjawab problem kita. Jadi menjadikan pemikiran itu sebagai sebuah referensi. Kita ambil pemikiran dari Das Kapital, terus kita ambil lagi pemikiran sosiolog dari Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, terus kita ambil lagi misalkan dari tandingan Das Kapital, misalkan karya-karya Adam Smith. Dan kita ambil referensi itu jadi kendaraan kita menyelesaikan problem yang kita hadapi. Dan itulah yang dikatakan oleh Subhanahu wa ta'ala Al-Quran surat Al-Hasr. Fakta biru ya ulil absar. Orang yang berpikir ulil absar itu siapa? Orang yang fakta biru, ambil iktibar. Iktibar itu apa? Ambil pengalaman orang lain. Jadi, kamu kan pengen jadi ulil absar nih, orang yang berpikir. Coba ambil pengalaman orang lain, ambil pemikirannya, coba mungkin bisa jawab problem yang sama dengan kamu. Nah, ini alasannya poin ketiga. Ketika kita membaca, kita tuh sama kayak lagi ngambil pengalaman orang. Maksudnya gini loh, Bill Gates itu kita tahu miliarder, sukses. Dan kesuksesannya itu nggak singkat, nggak instan. Dia itu jatuh bangun berkali-kali. Sekali dia gagal, bangkit lagi. Dan ketika dia jatuh bangun itu udah akhirnya sukses, settle dalam suksesan dia akhirnya menuangkan pengalaman itu dalam buku dia. Dalam arti untuk supaya orang lain itu bisa coba ambil perjalanan dia. Nah, ketika kita membaca, kita tuh kayak coba ini mengerti pengalaman orang. Contoh konkretnya begini, katakanlah misalkan, saya katakan gini ya, kehidupan itu adalah kumpulan dari pilihan kita. Dan pilihan kita itu semuanya gaib. Maksudnya gimana? Maksudnya gini mas, ya, kehidupan kita itu adalah kumpulan dari pilihan. Dan pilihan-pilihan kita itu semuanya gaib. Maksudnya gimana? Jadi begini, katakanlah misalkan Anda yang punya pasangan, misalkan ya, punya calon istri, atau punya calon suami, atau punya pacar, Anda ingin menikah. Nah, 2 hari sebelum pernikahan Anda, katakan Anda bertengkar hebat dengan calon pasangan Anda, dengan pacar Anda, bertengkar, ribut-ribut. Nah, di satu titik itu, Anda jadi berpikir, Anda punya 2 pilihan. Anda tinggalkan, gak lanjut ke proses pernikahan, karena Anda berpikir, wah, ini pilihan terbaik, supaya buat kehidupan saya berikutnya. Atau mungkin Anda, mungkin saya lanjutkan proses pernikahan, saya lanjutkan, ini pilihan terbaik untuk hidup saya. Dua-duanya itu pilihan. Dan 2 pilihan ini gaib. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang benar. Nah, karena kita nggak tahu kalau kita lanjut nikah bakal gimana, kalau kita nggak jadi nikah bakal gimana, gaib ya kan mas? Nah, untuk mengurangi spekulasi kemungkinan gagal salah pilihan itu, maka Anda coba baca buku, baca pengalaman orang yang punya cerita sama Anda. Anda cari mungkin buku orang yang mungkin sama pernah mengalami dilema berantem sebelum nikah juga. Kita gimana? Atau Anda yang ingin bisnis, Anda baca buku orang bisnis, berjalan gimana supaya Anda meminimalisir Anda ambil pilihan yang salah. Nah, jadi itu pentingnya kita untuk membaca itu begitu. Nah, kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Kisah-kisah mereka, kisah orang terdahulu, para nabi, orang itu ada ibrah pelajaran supaya kita coba enggak ngambil kesalahan yang salah kayak mereka, atau kalau keputusan mereka benar kita coba. Dan satu lagi, ini yang terakhir. Ini jadi habis ya? Masih setidaknya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Siap. Saya selalu takut tuh offset kalau ngomong, takut kelamaan ya. Kalau asli yang nonton di live juga excited. Sebenarnya saya pengalaman pernah jadi MC itu saya paling gede pokoknya kalau pemateri ini waktunya udah lewat masih ngomong, kita pengen nyetop gak enak, tapi kalau dibiarin
molor nanti waktu ya kayak yang lain. Oke mas, saya skipkan dulu. Yang keempat ini teman-teman, ketika kita membaca, bisa hampir saya jamin satu hasil yang kita akan raih dari membaca itu satu, kita akan mendapati kesimpulan kita itu salah. Anda akan mendapati kesimpulan Anda itu salah. Maksudnya gimana? Begini, bacaan atau teks bukan hasil ekstraksi pemikiran orang lain. Ada orang yang punya pemikiran, diekstraksi jadilah sebuah teks, sebuah bacaan, entah buku, artikel atau dan lainnya. Nah, begitu pula dengan Anda misalkan juga punya pemikiran tentang suatu topik, katakan tentang ekonomi menghadapi resesi. Anda punya pemikiran, kalau menghadapi resesi gini-gini segala macam. Di saat yang bersamaan, ada orang yang memikirkan yang sama dengan Anda tentang resesi ekonomi, dan dia menuangkan dalam teks. Dan ketika Anda membaca teks itu, kita akan mendapat itu. Ternyata hal-hal yang selama ini kita pikir benar, ternyata orang lain gak berpikir hal yang sama. Ternyata perspektif kita sama orang lain itu bisa sejauh itu. Kesimpulannya kita selama ini kita pikir misalkan resesi ekonomi, ini pasti aman, pasti nggak bakal kenapa-napa. Itu pemikiran kita. Cuma ketika kita mendapat bacaan orang lain, teks dari orang lain, kita dapetin, kesimpulan kita itu salah sebenarnya selama ini. Dan ketika membaca itu kita dilatih sebenarnya untuk coba kita ngambil toleransi terhadap diri kita. Supaya apa? Supaya kita lebih bijaksana, teman-teman semua. Jadi dan kita membaca itu kita nggak terkungkung dalam pemikiran kita sendiri. Kalau kita membaca kita cuma tahu yang saya pikirin itu pasti benar. Pemikiran saya itu pasti yang tepat. Apa yang saya pikir itu pasti yang paling benar. Ketika kita baca, tahu pemikiran lain, kita tahu ada sudut pandang lain, ada perspektif lain. Jadi kita melihat satu topik itu dari berbagai perspektif, mas. Nah, sehingga apa, teman-teman semua, kita akan melihat dunia itu indah kalau kita membaca. Gimana kita melihat dunia ini lebih dari sekedar dua sisi. Kita enggak memandang dunia ini sebagai sesuatu yang pasti akan berlawanan, benar, salah, hitam, putih, merah, biru, enggak. Kita akan melihat dunia ini lebih beragam dan lebih berwarna. Kita akan mulai menerima ada orang, mungkin dia warnanya enggak sama kayak saya, dia bukan merah. Mungkin dia warnanya hijau, dia kuning, dia putih. Dan kita akan bijaksana menanggapi warna-warna mereka itu benar. Karena mereka pun juga memikirkan hal yang kita. Bahkan jangankan sampai tahap kita menuangkan pemikiran kita sendiri, teman-teman semua. Kita memahami teks yang kita baca aja, katakan kitab suci, baca Al-Quran, bisa jadi kita itu enggak memahaminya dengan sempurna. Atau kan jangankan Al-Quran, buku aja. Bisa jadi kesimpulan kita ambil dari satu buku, karena ada buku tentang sejarah. Yang kita pahami dari buku itu sebenarnya bukan hal yang dimaksud sama penulisnya. Makanya ada kajian ilmu namanya hermeneutika, tentang memahami teks. Buku manusia aja, pemahaman kita salah gitu teman-teman semua terhadap satu teks yang dibuat sama manusia. Apalagi kita ingin memahami kitab suci. Dimana kitab suci ini penulisnya itu maha agung, maha sempurna, dari Tuhan yang maha sempurna kan dilihat di sana. Dituangkan kesempurnaan itu ke dalam diri Rasul kita, Nabi Muhammad. Muhammad ini manusia yang paling sempurna, akhlaknya, perangainya paling baik, paling bijak. Kesempurnaan itu jatuh ke tubuh manusia, yaitu Rasulullah SAW, dan dari beliau disebarkan lagi ke kita. Itu pasti pemahaman kita mungkin gak akan sempurna. Apa yang kita pahami dengan apa yang sudah Allah maksud gitu. Nah, mungkin kita membaca tentang ini, kita akan coba jadi bijaksana. Barangkali orang memahami teks yang sama ini berbeda dengan kita. Jadi jangan sampai kita terlalu mudah kita memahami satu ayat, misalkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, "Izakum tudasakum sirujukum wa idza mastum nisa alam tajiduma Allah mastum nisa." Jadi di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 kan dikatakan sebelum bakal itu misalkan bersentuhan dengan perempuan atau lawan jenis. Kalau kita memahami satu perspektif, itu pasti batal. Padahal ini perfection memahami, itu udah batal sebenarnya. Dan kita banyak pemikiran kita akan lebih baca. Itu yang terakhir cerita. Kalau udah selesai mas, stop aja. Gue aja. Gini. Mungkin ini yang paling salah satu yang paling penting ya teman-teman semua. Ketika kita membaca buku, itu kita membaca
teks manusia. Dan ada satu teks itu yang lebih hebat lagi dan lebih sempurna lagi dari sekedar buku, tapi masih membaca juga. Itu kita membaca teks dari Tuhan itu sendiri, teks dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa teks dari Tuhan itu? Alam yang kita ada di sekitar kita. Kenapa? Jadi begini. Kalau kata dosen sejarah saya, kenapa sejarawan itu harus ngambil sumber sejarah informasi itu dari sumber primer. Sumber primer itu entah dari kesaksian orang yang mengalami sejarah itu, atau orang hidup dalam sejamannya, atau dari orang itu di waktu itu, dan lain-lain. Karena ketika kita nggak ngambil dari sumber primer itu, katakan kita ngambil dari, misalkan ada orang nulis dari koran sejaman, kita harus berdasarkan pengetahuan orang ini. Jadi kita bisa langsung ini ya, Mas. Nah, itu sama aja kita kayak nelen muntahan orang. Ya, orang lain baca teks itu, misalnya ada si A sama si B mau sejarah, tapi dia nggak langsung ke sumber utama, yang langsung ke sumber utama si A. Nah, si A kan mesti dari sumber utama, jadi buku. Si B ngambil dari sumber si A. Itu sama aja dia kayak ngambil muntahan dari si A, dan muntahan itu nanti akan dia olah dan dia akan muntahkan lagi, baru diolah sama orang lain. Nah, dan alam semesta ini tuh bisa kita bilang itu adalah sumber utama dari semua ilmu. Ya, semua ilmu itu pasti lahir dari orang-orang yang membaca alam. Para fisikawan, Isaac Newton itu kan bisa memunculkan hukum gravitasi setelah melihat apel jatuh, membaca alam sekitarnya. Karl Marx bisa menghasilkan pemikiran sosialisme dan komunisme itu dari dia memahami alam masyarakat sekitarnya. Nabi Ibrahim bisa memunculkan ajaran agama keilahiannya yang kita kenal dengan agama Abrahamik sekarang, yang sekarang cabangnya jadi ada Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dari dia memahami alam yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang mempelajari alam itu akan menjadi pionir panutan dalam ilmu tersebut, dalam berbagai hal, dan orang-orang pasti akan mengikuti dia. Jadi orang yang mempelajari alam, mengenal secara khusus itu akan mengawali sebuah ide, dan itulah apa yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Ulil albab itu orang yang langsung membaca dari alam, sehingga bukan berarti teman-teman kurang bagus membaca teks, membaca buku, tapi coba jangan batasi pikiran kita dalam sekedar membaca teks, baca alam sekitar kita, supaya bacaan kita akhirnya bisa terrealisasi, bisa berwujud dalam sebuah hal yang bermanfaat bagi sesama manusia. Makanya terakhir teman-teman semua, jangan jadikan buku ini sebagai sesuatu yang membatasi diri kita, karena tujuan utama dari membaca apapun itu, baca buku, artikel, bahkan komik sekalipun, tujuan itu satu, kebermanfaatan. Maka saat Anda membaca, Anda membaca sampai Anda punya pengetahuan cukup, jangan lupa untuk menuliskannya sebagai sebuah bentuk pertunjukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga nanti di hari kiamat ketika Anda dibangkitkan, Anda dapat berdiri dengan kepala tegak, Anda menghadap kepada Tuhan, dan Anda mengatakan, ya Allah, mission accomplished. Saya telah memenuhi visi saya di dunia. Maka semoga bulan Ramadan ini jadi sesuatu wasilah kita untuk meraih tujuan mulia tersebut. Mungkin itu dari saya. Kurangnya saya mohon segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai MC aja excited karena Ustaz Deva menjelaskan sangat ringan, mudah dipahami. Ada poin-poin tadi teman-teman pasti mendengarkan takwa, nanti cabangnya itu dari bisa membaca juga konsep dari Al-Quran, ada historisnya, masa depannya, bahwa paling penting Allah itu bahasa kitanya historis, merelakan bahwa lafal Allah itu boleh kita baca, bahkan kita pelajari itu sebagai manusia gitu. Nah, untuk terakhir Ustaz, perpustakaan pusat alhamdulillah pengunjungnya semakin ramai. Alhamdulillah. Jadi tentu pengunjung kami kebanyakan mahasiswa. Jadi
agak yang tips spesial dari Ustaz Dava nih buat perpustakaan pusat ini. Enggak. Tips untuk pengunjungnya atau perpustakaannya? Untuk pemustaka itu pengunjung. Mungkin sedikit tips praktis saja dari saya. Mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mungkin tahu ketika kita bicara tentang membaca, kita pasti akan ingat ayat ini. Itu Al-Qur'an Al-Alam. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Kata Allah, bacalah dalam menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya apa? Secara sekilas kita akan memahami, ya, bacalah, maksud baca buku. Tapi kita salah satu hal yang kita nggak sadari ketika setidaknya tersebut adalah ketika Allah mengatakan bacalah dalam menyebut Tuhanmu, Allah itu nggak membatasi bacalah tentang agama. Allah membatasi bacalah tentang sejarah. Allah membatasi bacalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia saja. Enggak. Tapi kalau Allah bacalah, artinya apa implikasinya teman-teman semua? Jangan batasi diri Anda dalam bacaan. Jangan takut membaca buku apapun. Karena salah satu hal yang perlu kita pahami pada hakikatnya itu nggak ada buku yang terlarang. Nggak ada pemikiran yang berbahaya dan nggak ada doktrin yang itu harus mungkin kita nggak boleh pelajarin. Bukan berarti kita akan mengamalkan semua yang kita baca. Dalam artian kita memperluas perspektif kita. Jangan membangun diri Anda dalam sangkar eksklusivisme. Jadi ketika Anda membaca, katakan Anda mempelajari tentang agama, fikih, misalkan, baca sebanyak mungkin. Dan satu tips dari saya, jangan berusaha menghafalkan apa yang Anda baca. Jangan berusaha menghafalkan apa yang Anda baca. Karena kebanyakan salah satu hal yang saya pengalaman ketika saya santri, misalkan orang belajar fikih itu ngapalin, oh pendapat Imam Syafi'i tentang wudu gini, yang bisa membatalkan wudu gini, oh kalau tidur gini, oh kalau Imam Hambali gini. Berusaha ngapalin itu jangan. Karena kenapa? Karena salah satu sunatullah teman-teman semua, membaca hadiah utamanya itu Anda paham, bisa hafal itu bonus. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran kalau bisa itu Anda gak perlu memaksakan diri bersama apa yang enggak. Baca aja sebanyak mungkin. Tujuan utamanya pahala. Bisa hafal itu bonus. Ya. Maka jangan batasi diri Anda dalam materi bacaan. Dan jangan batasi diri Anda dalam durasi membaca. Karena intinya membaca itu ada proses perjalanan Anda mengenal diri Anda, alam, dan juga Tuhan Anda sendiri. Oke, baik teman-teman, closing statement dari Ustadz Dava. Mesti kita resapi, kita tidak hanya dengarkan, tapi imajinasikan secara luas. Kalau bahasa sekarang pandangan secara zoom out. Akhirul kalam, terima kasih Ustadz sudah memberikan materi yang luar biasa. Dan teman-teman kalau masih pengen lagi Ustadz Dava memberikan materi, tunggu nanti di season selanjutnya, entah mungkin di peringatan Isra Mi'raj atau yang lain. Terima kasih Ustadz. Saya khusus MC pembawa acara dan mewakili teman-teman, mohon maaf tentu banyak kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah kita mendengarkan tausiah dari para ustadz dalam acara Ramadan bersama Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan, mari kita saksikan nyanyian Diksatrasia Universitas Pakuan X Senandung Mubarok. Mengingatkan doa.
Engkau masih setia menemani. Ku langitkan doa agar selalu bahagia dan selalu bersama selamanya. Tak hanya di dunia, tapi juga di surga, tempat yang kau rindukan, tempat yang ku rindukan. Bila tua nanti aku pergi lebih dulu, janganlah dirimu bersedih selalu. Bila tua nanti aku tak ada di sampingmu, kirimkan sebaris doa untukku bila kau rindu. Bila tua nanti aku pergi lebih dulu, janganlah dirimu bersedih selalu. Bila tua nanti aku tak ada di sampingmu, kirimkan sebaris doa untukku bila kau rindu. Kirimkan sebaris doa bila kau rindu. Sampai jumpa di Ramadan Fest tahun depan.